Oke. Jadi baru-baru ini Departemen Kesehatan itu mengeluarkan larangan pemakaian vape. Ya kita kan tahu vape ini sudah ngejala di dunia sampai menjadi gaya hidup atau lifestyle. Kira-kira menurut bapak-bapak setuju atau tidak kalau vape yang baru saja kita nikmati sebagai gaya hidup baru ini dilarang? Monggo. Ada yang mau berkomentar silakan. Setuju. Dilarang setuju. Setuju dilarang. Oke. Kenapa Pak? Karena pertama kalau dilihat dari bahannya, ya vape ini bukan kayak rokok, bukan kayak ini. Kalau rokok kan bahannya tembakau, bahan alam ya. Kalau vape ini bahan kimia. Ini lebih ke kimia. Bahan kimia. Ya karena itu bahan kimia itu jauh lebih berbahaya daripada bahan alami. Jadi ngerokok abal-abal. Betul. Dan lebih parah lagi ya itu bagi perokok pasif, karena vape ini kan asapnya lebih banyak. Katanya lebih pekat. Iya, ininya lebih pekat sehingga asapnya lebih banyak sehingga orang di sekitarnya ini lebih banyak terpapar. Katanya nggak mengganggu ruangan, jadi dia merasa di dalam ruangan pun boleh pakai vape. Iya katanya dia, tapi bagi orang lain jelas itu mengganggu. Karena katanya asap, aromanya macam-macam Pak. Ada stroberi yang itu kamuflase saja Pak. Gitu. Kamuflase pasar supaya laku di pasaran, terus dikasih essence. Seperti itu gitu ya. Dan juga untuk menarik pasar. Jadi itu kalau menurut saya itu. Ada yang mau berkomentar? Pak Akil mungkin? Monggo Pak harus sedikit. Ya Pak. Monggo Pak harus sedikit. Ya, jadi bicara vape ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Aspek kesehatan ini jelas karena vape ini kadar nikotin ya itu jauh lebih banyak. Yang kedua karena bersifat sintetis, penyerapan ke dalam tubuh itu jauh lebih cepat daripada tembakau biasa. Itu dari sisi kesehatan. Nah, pemakaian jangka panjang itu justru dapat meningkatkan komorbid ya. Jadi apabila orang itu mempunyai penyakit bawaan, menggunakan vape yang berkelanjutan, maka penyakitnya akan cepat untuk istilahnya dampaknya itu lebih cepat dibanding dengan tembakau biasa. Itu dari sisi kesehatan. Nah kalau dari sisi agama, manfaat dan mudaratnya lebih banyak dari mudaratnya. Manfaatnya tidak ada karena kenikmatannya juga sesuatu yang muspro orang Jawa bilang ya, istilahnya tidak ada manfaatnya lah. Nah itu. Nah cuman biasanya pemerintah itu akan mengkaji dari sisi ekonomi. Sisi ekonomi, vape ini tidak membawa dampak yang signifikan bagi ekonomi. Karena apa? Maaf. Ya. Selama ini emang kena cukai vape itu. Iya, tapi pemberdayaan untuk masyarakat di kita itu tidak seperti tembakau. Kalau tembakau ini hulu hilirnya dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau vape itu hanya end user, distributor sama toko. Jadi hulu hilirnya tidak begitu terasa. Sehingga contoh negara Singapura itu sudah melakukan pelarangan sejak awal untuk vape. Karena Singapura berhitung jangka panjang dampak kesehatan dengan kontribusi untuk negara itu sangat kecil. Sehingga putusannya adalah bahwa vape tidak memberi dampak kesehatan, ekonomi, dan kemanfaatan untuk masyarakat Singapura. Terus dampak sosial lainnya, saya sepakat
Pak Nukman, bagi perokok aktif dan pasif dampaknya memang sama-sama dan bahkan lebih banyak perokok pasif. Bagi perokok pasif ini orangnya tidak rokok tapi dampaknya dia bisa merasakan. Nah, kira-kira tiga faktor itu yang menurut saya relevan untuk vape ini dilarang. Kira-kira begitu. Kalau persoalan gaya hidup gimana Pak? Style gaya hidup, saya rasa banyak style yang bisa membawa kita ini ke dampak kesehatan. Olahraga, terus gaya hidup sehat, pola hidup sehat ya. Menghindari zat-zat yang adiktif yang tidak berguna untuk tubuh. Sehingga kalau style itu hanya kamuflase, bungkus agar kita mengikuti tren. Karena gini Pak Rosadin, Ya. semakin banyak, maaf nih, saya nggak menduga tapi Ya. banyak cewek-cewek yang di kafe itu merokok Pak. Ya, jujur saja saya pernah mencoba menggunakan vape. Tetapi ternyata antara manfaat dan mudaratnya itu jauh banyak mudaratnya. Saya jadi susah napas. Dan vape itu kan secara pemakaian kan jauh lebih boros. Lebih boros. Ya, jadi Apa ada yang ya? namanya liquid. Liquidnya mahal katanya Pak. Ya, liquidnya itu paling murah antara 50 sampai 200. Oh. Nah, itu pemakaian kalau continue itu nggak sampai seminggu. Artinya Loh, sorry, liquid. berarti orang pakai vape itu merasa golongannya naik gitu ya? Ya, jadi memang promosi iklannya itu yang sasar adalah lifestyle anak-anak muda dan Gen Z serta kalangan yang memang the have. Padahal kalau diteliti betul itu ya enggak membawa dampak apapun. Kira-kira begitu Pak Yan. Oke, Pak Suri. Pak RW, Moga Pak Adu. 1270 ada. Pak RW, Terus ya. dampak dari Sedak. ekonomi keluarga, kantong kering. Aku sajin tadi kan sama yang cewek-cewek di Praga Oh. itu karena dia pensuplainya. Oh iya, konsumsinya. Pensuplainya Pak Rosadin. Nah, Oh, wah, repot dan perot. apa ya? Ini bicara masalah Vape. Moga Pak Emi. untuk pendengar. Oke, Dapat. Nggih. Pak Is ini Pak Is ya. Tinggi. Itu kan itu bukan. Vape itu merupakan gaya hidup Pak sekarang ini. Gaya hidup yang mana menjadi tren. Kalau tidak pakai vape, ketinggalan zaman. Dampak dari vape memang banyak. Ketagihan, dan Maaf Pak, katanya ada zat narkotikanya di situ. lah itu tergantung pesanan kadang seperti itu. Pemakai Tergantung pesanan karena semuanya baik rokok maupun HP. vape itu tergantung siapa yang memakai. Tapi semuanya ini tergantung pemerintah. Yang jelas dengan adanya vape itu penikmat rokok itu merasa gaya hidupnya semakin ada peningkatan lah ya. Kelihatan keren. Terutama kalangan anak-anak muda. Dia bisa merasakan, menikmati rasa stroberi ada, rasa mentol ada. Sisi, Bapak begitu menghayati apa? Betul. Pernah ngerokok? Betul. Oh, Karena saya termasuk pemakai, tapi Oh, nggak pernah makanya. beli vape saya. oke. Dibelikan pernah. Jangan diperjelas Pak. Oh, jangan. Itu semua tergantung pemerintah. Karena sesuatu yang dilarang biasanya itu malah
semakin laris manis. Sesuatu yang dilarang Laris manis. Laris manis. oh. Contohnya Pak, di luar vape coba, maaf. Contoh di luar vape, Apa misalnya? diskotik, miras, jangan judol. Ini masih banyak. Masih banyak. Banyak. Lah ini, beliau pernah sebagai Aparat. aparat yang, bukan aparat lah, ojo-ojo aparat ya, sebagai security di tempat hiburan ya, dan sekarang udah alhamdulillah sudah di masjid. Intap. Jadi hal-hal seperti ini Pak Yayan itu fenomena memang. Entertainnya dapat ya, bisnisnya dapat. Terus untuk dari segi ekonomi ya tentunya mempengaruhi sekali, mempengaruhi bagi penggemar karena kantongnya jelas terkuras di sini. Yang biasa rokok 1 pak sehari hanya Maaf Pak, saya potong. 20.000 Maaf Pak, saya ya. potong. Katanya kebanyakan kita ini mengimpor, belum menghasilkan sendiri. Menurut Bapak gimana? Ini Indonesia Pak. Oke. Ini Indonesia. Indonesia ini tidak lepas dari duplikat. Oh. Tidak hanya vape yang bisa ditiru. Pesawat pun itu bisa ditiru di Indonesia. Sertifikat tanah pun bisa ditiru. Kok Bapak ini sertifikat tanah itu lalu? Loh, iya, banyak. Jangan ngomong profesi. Contoh katanya selain Jangan vape. ngomong profesi di sini. Ini bukan profesi. Ini fakta. Tidak ada di dunia ini tidak bisa digandakan. Ijazah aja bisa ditiru. Ijazah aja bisa dibuat. Oke. Iya dibuat ijazah. Saya sampai lupa Pak sampai mana itu. Ini terkait dengan apa yang sekarang ngetren Pak, termasuk vape ini. Terima kasih Pak ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Siap, siap. Pokok Pak Is. Pak Is. Kasih lagi. Maaf Pak Is, Pak Roni dulu soal sekali. Apa? Pak Roni dulu. Ya saya ini. Silakan. Pak Roni dulu. Tadi dulu maaf. Sini ya. Oke. Enggak apa-apa sambil ngitung uang ya. Sambil ngitung duit biasanya nanti pikirannya juga lancar sambil juga ngoncein Jangan untuk dok. beli vape loh Pak. Ya, ngoncein dok ini loh. Ngoncein dok ini penting sekali. Oke. Biar nggak melebar kemana-mana ya. Biar nggak melebar. Kita tadi kan pertanyaannya kan dilihat dari sisi kesehatan. Pertanyaannya gitu toh. Bukan itu portal. Setuju atau tidak gitu. Setuju atau tidak? Dilihat dari Terserah. oh, Agama boleh. kalau kesehatan boleh. saya itu kita luruskan dulu ya. Kita luruskan dulu. Ada istilah antek. Vape itu kan ada 3 jenis. Wih, ini mau makan ngerti ya. Iyalah. Ada 3 jenis. Oh, kan? Ini Pak Agil juga punya vape itu. Jadi ada 3 Pak vape itu. Yang pertama adalah vape yang produksi injek. Injek. Jadi liquidnya cairannya diinjek, di apa istilahnya? Ada alat ya, ada alat. Di apa namanya? Dikasih aja di atasnya ini. Ini yang pertama ini, vape yang pertama. Terus yang kedua itu vape yang pabrikan. Jadi dibuat oleh pabrik. Yang mana? Yang injek itu ada yang satu cairan ya, cairan yang dibuat sendiri. Yang kedua adalah injek yang diinjek ya. Itu pabrikan. Yang ketiga itu vape yang pabrikan juga, yang kalau kita pakai sekali pakai kita buang, selesai. Contoh misalkan banyak kan dijual sekarang
di gerai-gerai, di mall-mall kan banyak yang kali kita beli, selesai, buang, selesai. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Sebentar, yang kedua itu yang diinjek itu bisa di charger, Pak. Jadi ada baterainya kan. Kalau habis ya kita injek, terus kita beli lagi. Nah, yang paling berbahaya adalah yang pertama tadi itu. Kalau yang pertama itu kan kita bisa ngeracik sendiri. Ya. Bisa ngeracik sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Nah, kemarin saya mengikuti satu bukan podcast sih, di media televisi. Kepala BNN itu akan melarang, ya, mengajukan untuk pelarangan penggunaan vape. Karena kalau saya memang, makanya saya luruskan dulu ini, bukan setuju tidak setuju. Kalau kita tanya pada orang yang perokok atau memang yang biasa menggunakan vape, dia tidak akan setuju. Tapi kalau saya, karena saya bukan perokok ya saya setuju kalau misalkan ini, karena manfaatnya juga nggak ada gitu. Satu, yang kedua, kalau kita berkumpul dengan orang-orang atau teman-teman atau komunitas, itu kan juga akan mengganggu secara sosial loh, Pak. Secara etika sosial mengganggu kan secara sosial. Iya, etika. Kita harus punya etika juga. Kalau kita kumpul sama orang, kita vapean, kan terganggu dia. Asapnya tuh, asapnya, mungkin ada orang yang nggak suka dengan baunya, dengan aromanya, kan banyak hal gitu ya. Jadi kalau saya seneng kopi, dia bau teh. Ya, sama masing-masing kan. Jadi kalau kita tanyakan setuju atau tidak setuju sama perokok yang memang suka itu, ya dia nggak setuju pasti. Dia nggak setuju pasti. Kalau saya setuju kalau dilarang. Karena ya menyelamatkan anak bangsa lah. Oke. Menyelamatkan anak bangsa. Terima kasih, Pak. Karena saya itu. Ya. Monggo Pak Is. Ya, terima kasih. Saya walaupun datang terlambat bisa mengamati dan menganalisa. Jadi begini, Pak. Baik rokok dan jenis vape apa itu. Sementara ini kita harus berbicaranya dengan masalah agama juga, ya. Rokok dan vape ini kan memang dulu bukan buat asli dari buatan Indonesia. Ini kan buatan dari orang luar negeri, orang Yahudi. Ya, katanya. Orang Yahudi memang ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang kita rasakan ini akan menggerogoti dari kesehatan kita. Yang notabene nanti akan mengurangi yaitu kematian-kematian dari orang-orang kita. Kami ya dari jamaah, mohon maaf ini ya, bicara masalah agama Pak ya. Tidak ada mohon ya 10:1 lah. Tidak boleh pakai perokok. Betul ini. Karena apa? Mohon maaf, ini di akhir hayat nanti kita untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah akan kesulitan. Ini pesan dari surah-surah kami, Pak. Jadi tidak ada orang-orang kami yang merokok. Katakan 100 atau katakan 20-nya sedikit sekali yang merokok. Bener ini Pak, jadi tidak berani betul. Ya, ya boleh 5-10% lah itu. Maaf, katanya vape itu nggak ganggu, lebih beradab juga merokok manual. Nah, apa bener itu Pak? Ya nggak bisa lah, namanya itu pertama juga mengganggu kesehatan, ya dari segi ekonomis. Dari segi ekonomi pun itu juga akan mubadir gitu kan. Jelas itu, kenapa buang-buang itu ya. Kita kalau kita masalah apapun kita akan dengan tidak ada agama kita ini yang lebih baik itu Pak. Itu yang paling cocok. Mama dari situlah kayak susu, rokok itu kalau bisa, bahkan pemerintah pun sudah melarang dan sudah memperingatkan itu bahaya rokok. Itu rokok apalagi yang pengisap vape ini kan lebih bahaya yang sampai. Maaf saya potong Pak. Yeah. Kita ini sampai sekarang katanya nggak punya namanya kedaulatan digital, kemudian macam-macam lah. Artinya kita ini nggak pernah menentukan nasib sendiri karena ditentukan oleh produk asing. Nah untuk vape ini gimana menurut Anda Pak?
Nah ini kan tergantung individu masing-masing, Pak. Jadi memang tingkat IQ kita itu memang kita harus pandai-pandai berpikir ya, harus pandai-pandai berpikir dari segi kesehatan, dari ekonomi kita harus kita pikirkan betul itu, Pak. Kalau enggak kita akan, waduh, hanya ikut-ikutan saja akhirnya nanti itu. Tindak lanjutnya itu yang tidak pernah dilaksanakan, gitu. Dilarang ini tetapi nggak ada pengawasan, nggak ada. Kata lainnya bahasanya indah-indah tapi iya betul, tetapi nggak gusto, ya omon-omon tok jadinya, iya toh. Nah makanya, jadi kalau sudah jelas ada payung hukumnya ini dilarang dengan peraturan pemerintah nomor sekian. Nah penertiban terhadap itu yang kurang, sehingga ya biasanya apa isinya peraturan larangan itu ya tinggal larangan, faktanya di masyarakat masih banyak gitu loh. Nah ini tindakan-tindakan yang seperti itu yang belum, termasuk ini tugasnya Pak Yayan dari segi pendidikan, iya toh, segi pendidikan. Artinya kita belum pernah dapat contoh bagaimana penindakan terhadap penggunaan vape. Ya peraturan apapun tetap aja dilanggar oleh masyarakat, iya toh, karena nggak ada penindakan tegas terhadap peraturan itu. Malah lu pintar sama hukumnya. Betul, iya. Saya nggak tahu apakah karena memang itu tadi ya kecanduan atau apa, atau karena memang proses pendidikan kita kepada masyarakat kurang. Memberi tahu masyarakat ini loh bahayanya, itu mungkin kurang. Para sadar, ini pantas jadi main jebut ini. Makanya itu tugas kita itu. Jadi kita itu kalah dengan iklan. Ya, iklan rokok itu benar-benar gencar itu di mana-mana, termasuk ikan vape itu ya. Tetapi coba dilihat apa istilahnya, anjuran-anjuran pemerintah yang mengatakan bahwa vape merokok itu bahaya itu bagian kecil daripada iklan. Iya toh? Iya toh, ada memang di dalam rokok itu merokok berbahaya, iya toh. Tetapi itu hanya dikemas kecil. Besarnya itu ya justru saya mau jual vape, saya mau jual rokok itu. Kadang-kadang saya berpikir ditakut-takuti dengan gambar tengkorak. Kalau saya wedi. Iya makanya setan gila apalagi. Makanya itu kalau menurut saya unsur pendidikannya yang kurang. Apa benar? Sudah unsur pendidikan kurang. Terima kasih Pak. Dalam pikiran saya gini, munculnya pelarangan ini bisa jadi jadi loh ya, karena persaingan. Persaingan bisnis. Iya Pak Bri. Sekarang kan banyak orang antara perusahaan-perusahaan rokok lah. Sekarang kan sudah banyak yang menggunakan vape ya. Nah yang pakai rokok konvensional itu kan berkurang. Sehingga dilaranglah vape itu. Padahal yang manual udah naik Pak, masa kurang. Ya enggak, maksudnya kan persaingan seperti itu. Biar apa? Biar orang akan beralih ke rokok konvensional lagi gitu loh Pak. Ini cuman pemikiran. Bisa benar bisa salah. Dugaan saja. Iya, dugaan saja. Pak Mujono bisa persaingan dagang ya. Antara pengusaha rokok dengan pabrik yang Ada yang lain Pak? Ada lagi? Nambah aja. Nambah tapi sifatnya ringan. Ayo Mas Alman. Oke, monggo Pak. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia ini kan bangsa yang sangat kaya, kreatif dan semuanya ada. Jauh sebelum munculnya vape, di masyarakat kita ini sudah ada sebuah bahan yang hampir sama dengan vape, yaitu bahan dasarnya dari singkong. Nah, masyarakat kita begitu kreatifnya sehingga jauh sebelum vape ini ada di Indonesia itu masyarakat pedesaan sudah menggunakan itu. Cuma namanya berbeda, bukan vape, tapi tape. Bayam.
Kasih serius. Kalau Pak Rasudin ngomong jangan serius-serius nangkepinnya. Makanya. Iya. Tapi Memang- itu Bondowoso. Nah, gitu. Ada tape juga ada once. Memang dia tidak bisa sebagai alat. Mestinya vape itu duplikat dari once. Secara modern ya, dikemas menjadi bagian Bahasa dari. Indonesianya apa once? Once ini bahasa Indonesianya apa? Ya once. 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 Once itu bahannya itu macam-macam. Semakin Cik, dari apa Pak namanya? macam-macam, Pak. Ada onde-onde itu lain ya? Beda. Beda. Once itu salah satunya temennya Ahmad Dhani. Iya. Oh, penyanyi tuh, Once itu. Iya. Once Michael namanya. Once Michael. Tetapi memang semuanya ini kalau dilihat dari sisi ekonomi memang menguntungkan pengusaha. Pengusaha vape. Pengusaha vape tentunya juga orang-orang yang punya modal. Tapi dari sisi agama ya, apa yang dikatakan Pak Is tadi, semua Terima kasih. kalau dari sisi agama Pak ya, akan menjadi tidak baik ya, tidak baik. Contoh begini. Karena apa? Karena apa? Ya contoh orang sholat ya, contoh ya, orang rokokan tentu tidak bisa. Bau ya. Ya seperti ini vape contoh ya, vape ya. Ini bapak yang punya. Iya ini vape, saya punya ini. Oh, ya. makanya Kita sedot ini ya, ya nggak bisa ngomong la ilaha illallah tentunya. La ilaha ini ya, la ilaha illallah ya iso. Iya loh. Iya, cocok. Tetapi kalau setelah dia Sholat, setelah dia ngisap, ya tentu bisa. Jadi Begitu. vape sambil sholat nggak bisa. Tidak bisa dong. Sama dengan orang sholat disuruh. Ya nggak bisa dong. Nyuruh orang sholat itu nggak bisa. Harus sendiri. Setelah sholat baru disuruh itu bisa. Haram hukumnya, haram. Ya, Ini sama dengan pertanyaan telur dulu atau ayam dulu, Pak? ya. Iya Pak, sekarang ini banyak orang sholat dilanggar. Lah itu ya kadang di masjid juga lebih banyak. Artinya apa? Semuanya itu ada dinamikanya, Pak. Tidak bisa divonis ini mengakibatkan kesehatannya akan terganggu ya. Dilihat dari pesanannya. Ya. Ada sekarang pengobatan itu dari rokok. Wih, Loh. apa ini? Rokok kesehatan. Dan kayaknya pengaruh iklan nih. Tidak, ini fakta. Jadi seperti rokoknya pondok pesantren Kediri itu, Yai Tar ya, itu mengeluarkan produk rokok yang untuk kesehatan. Bapak Ini ini percaya rokok itu ada juga yang sehat. Ini karena saya adalah praktisi langsung. Iya Kediri Pak, Kediri. Karena saya termasuk praktisi langsung, pemakai, ya. Jadi merokok menurut saya sehat. Sehat, Pak. Sing sehat. Iya. Enggak sehat, Nah, jangan merokok dong. Jangan merokok. Kalau nggak saya jangan merokok, ya. Kalau sakit jangan merokok. Jangan. Nggak Melihat enak, situasinya asap. Kamu seperti itu ya. Anyep. Oke, jadi vape itu ada yang bilang ada untungnya bagi yang menikmati pemakainya. Tapi ada juga yang melarangnya, tidak boleh menggunakan. Mana yang Anda pilih, terserah pilihan Anda. Tapi menurut saya, kita perlu berpikir kalau mau menggunakan vape terlebih dahulu. Terima kasih.